Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah dan bersolawat kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar, Nabi agung, Sayyidina wa Maulana Muhammad, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam genangan rahmat Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur kita, sehatkan badan kita, dilapangkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dikabulkan semua hajat-hajat kita. Wa hajatid dunya bil maisarah, wa hajatil akhirah bil maghfirah. Amin, ya Rabbal Alamin. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah benar yang terjadi pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Suatu hari, Umar sedang duduk di sebuah pohon kurma dekat Masjid Nabawi. Di sekelilingnya, para sahabat sedang asik berbincang sesuatu. Di kejauhan datanglah 3 orang pemuda. 2 orang pemuda memegang seorang pemuda lusuh yang dihempit oleh mereka. Ketika sudah berhadapan dengan Umar, kedua pemuda yang ternyata kakak beradik itu berkata, "Tegakkanlah keadilan untuk kami, wahai Amirul Mukminin. Qisaslah pembunuh ayah kami sebagai had atas kejahatan pemuda ini." Umar segera bangkit dan berkata, "Bertakwalah kepada Allah. Benarkah engkau membunuh ayah mereka, wahai anak muda?" Pemuda lusuh itu menunduk sesal dan berkata, "Benar, wahai Amirul Mukminin. Ceritakanlah kepada kami kejadiannya," tegas Umar. Pemuda lusuh itu mulai bercerita, "Aku datang dari pedalaman yang jauh. Kaumku mengamanahkan aku untuk suatu urusan muamalah untuk ku selesaikan di kota ini. Sesampainya aku, kuikat untaku pada sebuah pohon kurma lalu kutinggalkan dia. Saat aku kembali, aku sangat terkejut melihat seorang laki-laki tua sedang menyembelih untaku. Rupanya untaku terlepas dan merusak kebun milik laki-laki tua itu. Sungguh aku sangat marah. Segera aku cabut pedangku dan kubunuh ia. Ternyata ia adalah ayah dari kedua pemuda ini. Wahai Amirul Mukminin, kau telah mendengar ceritanya. Kami boleh mendatangkan saksi untuk itu," sambut pemuda yang ayahnya terbunuh. "Tegakkanlah had Allah atasnya." Umar tertegun dan bimbang mendengar cerita si pemuda lusuh. "Sesungguhnya yang kalian tuntut ini pemuda soleh lagi baik budinya. Dia membunuh ayah kalian karena khilaf kemarahan sesaat," ujarnya. "Izinkan aku meminta kalian berdua memaafkannya, dan akulah yang akan membayar diat atas kematian ayahmu," lanjut Umar. "Maaf Amirul Mukminin," serga kedua pemuda yang masih dengan mata merah menyala. "Kami sangat menyayangi ayah kami, dan kami tidak akan ridho jika jiwa belum dibalas dengan jiwa." Umar semakin bimbang. Di hatinya telah tumbuh simpati kepada pemuda lusuh yang dinilainya amanah, jujur dan bertanggung jawab. Tiba-tiba si pemuda lusuh itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tegakkanlah hukum Allah. Laksanakanlah qisas atasku. Aku ridho dengan ketentuan Allah," ujarnya dengan tegas. "Namun izinkan aku menyelesaikan dulu urusan kaumku. Berilah aku waktu 3 hari. Aku akan kembali untuk dikisos." "Mana bisa begitu?" ujar kedua pemuda. "Nak, kau tak punyakah kerabat atau kenalan untuk mengurus urusanmu?" tanya Umar. "Sayangnya tidak ada, Amirul Mukminin." "Bagaimana pendapatmu jika aku mati membawa hutang tanggung jawab kaumku bersamaku?"
pemuda lusuh itu bertanya kembali, "Baik, aku akan memberimu waktu 3 hari, tapi harus ada yang mau menjaminmu agar kamu kembali untuk menepati janji," kata Umar. "Aku tidak memiliki seorang kerabat pun di sini, hanya Allah lah penjaminku, wahai orang-orang beriman." Tiba-tiba dari belakang hadirin terdengar suara lantang, "Jadikan aku penjaminnya, wahai Amirul Mukminin." Ternyata Salman Al-Farisi yang berkata, "Salman," hardik Umar marah, "kau belum mengenal pemuda ini. Demi Allah, jangan main-main dengan urusan ini. Perkenalanku dengannya sama dengan perkenalanmu dengannya, ya Umar, dan aku mempercayainya sebagaimana engkau percaya padanya," jawab Salman. Akhirnya dengan berat hati Umar mengizinkan Salman menjadi penjamin si pemuda lusuh. Pemuda itu pun pergi mengurus urusannya. Hari pertama berakhir tanpa ada tanda-tanda kedatangan si pemuda lusuh. Begitupun hari kedua, orang-orang mulai bertanya, apakah si pemuda akan kembali? Karena mudah sekali si pemuda itu menghilang ke negeri yang jauh. Hari ketiga pun tiba, orang-orang mulai meragukan kedatangan si pemuda, dan mereka mulai mengkhawatirkan nasib Salman, sahabat Rasulullah SAW yang paling utama. Matahari hampir terbenam, siang mulai berakhir, orang-orang berkumpul untuk menunggu kedatangan si pemuda lusuh. Umar berjalan mundar-mandir, menunjukkan kegelisahannya. Kedua pemuda yang menjadi penggugat kecewa karena keingkaran janji si pemuda lusuh. Akhirnya tiba waktunya pengkisosan. Salman dengan tenang penuh ketakwaan berjalan menuju tempat pembunuhan. Hadirin mulai gelisah. Orang hebat seperti Salman akan dikorbankan. Tiba-tiba di kejauhan ada sesosok bayangan berlari terhuyung-huyung. Jatuh bangkit kembali, jatuh lalu bangkit kembali. "Itu dia," teriak Umar. Dia datang menepati janjinya. Dengan tubuh bersimbah peluh dan nafas tercungap-cungap, si pemuda itu berpaut di pangkuan Umar. Maafkan aku," ujarnya dengan susah payah. "Tak kusangka urusan kaumku mengambil banyak waktu. Kupacu tungganganku tanpa henti, hingga ia keletihan di gurun. Terpaksa ku tinggalkan lalu aku berlari dari sana." "Demi Allah," ujar Umar menenanginya dan memberinya minum. "Mengapa kau susah payah kembali, padahal kau boleh saja kabur dan menghilang?" "Agar jangan sampai ada yang mengatakan di kalangan muslimin tak ada lagi pahlawan tepati janji," jawab si pemuda lusuh sambil tersenyum. Mata Umar berkaca-kaca sambil menahan haru. Lalu ia bertanya, "Lalu kau Salman, mengapa semau-maunya kamu menjamin orang yang baru saja kau kenal, agar jangan sampai dikatakan di kalangan muslimin tidak ada lagi rasa saling percaya dan mau menanggung beban saudaranya?" Salman ketika itu menjawab dengan mantap. Hadirin mulai menangis haru dengan kejadian itu. Allahu Akbar. Tiba-tiba kedua pemuda menggogat berteriak, "Saksikanlah wahai kaum muslimin, bahwa kami telah memaafkan saudara kami itu." Semua orang tersentak kaget. "Kalian," ujar Umar. "Apa maksudnya ini? Mengapa kalian?" ujar Umar semakin terharu. "Agar jangan sampai dikatakan di kalangan muslimin tidak ada lagi orang yang mau memberi maaf dan sayang kepada saudaranya," ujar kedua pemuda membahana. Allahu Akbar. Pecahlah tangis bahagia, haru dan bangga oleh semua orang. Wallahu a'lam.